Sadarkan diri. Dianra terus menangis dan mengeluh seperti sedang kesakitan. Tolong, tolong, ampun. Racawan wanita yang sedang bermimpi itu semakin jelas di telinga David dan Pasco membuat keduanya terkejut dan langsung berdiri mendekati Dianra. Pasco dan David saling menatap. Arena Dian tampak pucat dan berkeringat. Dengan cepat David memakai maskernya, dia takut malah membuat Dian semakin panik saat melihat wajahnya yang benar-benar menyeramkan itu. "Hei Nona, bangunlah," panggil Pasco sambil menggoyangkan lengan Dianra. David berdiri di samping Dianra, dia menggenggam tangan wanita itu. "Pasco, tolong bangunkan Oatmeal," ucap David yang kini berusaha membangunkan Dianra. "Hei bangunlah, tak apa kau hanya bermimpi. Lily bangunlah, jangan takut kamu hanya mimpi," panggil David, namun Dian masih belum bangun dan meracau tak jelas. Bahkan air matanya sampai mengalir begitu deras, membuat David tak tega melihat wanita itu dalam kondisi seperti itu. "Dianra bangun," panggil David memanggil nama yang Dianra pakai saat ini dan ternyata berhasil. Dianra terbangun dan langsung duduk di atas bed restnya sambil menarik David dan memeluk pria itu dengan erat. Tangannya gemeteran, dan David bisa merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam diri Dianra. David dengan lembut menepuk-nepuk punggung wanita itu dan berusaha menenangkan wanita itu. "Tak apa, kau aman sekarang," ucap David. Dianra tersadar kalau dia sedang memeluk orang asing saat ini. Cepat-cepat wanita itu melepaskan pelukannya dan mundur ke belakang saat menyadari dia memeluk seorang laki-laki. Di mana aku? Kenapa aku di sini? Kalian siapa?" tanya Dianra tergagap. Dia memeriksa pakaian yang sudah diganti dengan baju pasien. Dia menatap mereka semua dengan tatapan sedikit takut namun masih berusaha untuk tetap bisa tenang. "Tenanglah," ucap David membuat Dianra menatap ke arah pria itu dan sontak dia mengingat pria yang melalui malam panjang bersamanya semalam kini ada di hadapannya. Kenapa kau bisa ada di sini?" tanya Dianra yang benar-benar terkejut dengan kehadiran David di sana. "Apa kau mengenaliku?" tanya David yang memilih berdiri di ujung bed rest agar Dianra tidak takut apalagi melihat wajah seramnya. Siapapun pasti akan takut dan histeris melihat bekas luka bakar yang sangat menyeramkan itu. Aku ingat denganmu. Maaf karena telah melibatkanmu atas kejadian semalam. Aku tak akan meminta pertanggungjawaban, ini juga salahku karena tidak hati-hati semalam. Maafkan aku," ucap Dianra sambil menunduk. Dia menutup dirinya dengan selimut. Mereka semua sangat terkejut mendengar permintaan maaf wanita itu, padahal jelas-jelas dalam hal ini dia adalah korban, tetapi dia masih memikirkan orang lain. "Tenanglah dulu, tak perlu membicarakan itu sekarang. Kau harus diperiksa dulu, jika kau tidak nyaman denganku, aku akan keluar dari sini," ucap David mulai menjauh. "Jangan," ucap Dianra menghentikan langkah David. "Tetap di sini, kumohon," cicit wanita itu. "Apa kau tidak takut dengan ini?" tanya David, namun dibalas gelengan kepala oleh Dianra. "Aku juga punya kok bekas luka seperti itu," ucap Dianra dengan polosnya. Entah kenapa dia merasa aman jika pria itu ada di dekatnya. "Baiklah, aku akan menunggu di sini," ucap David sambil duduk di salah satu kursi dalam ruangan itu. "Periksa dia, Dok," ucap David pada Oatmeal yang sudah bangun sedari tadi dan menyaksikan drama mereka bersama Pasco, si pria berwajah dingin itu. "Hei wanita, baringkan tubuhmu, jangan manja dan jangan banyak merengek," ketus Oatmeal dengan tatapan pesimis ke arah Dianra. Bukannya takut, Dianra malah membalas tatapan Oatmeal tak kalah sinis. "Cih, dokter macam apa kau yang membentak-bentak pasiennya sendiri? Aku yakin pasti kau tidak kompeten, dasar dokter aneh," celutuk Dianra yang membuat Pasco, David, dan Oatmeal terbelalak karena sifat wanita itu ternyata sangat pemberani, tak seperti dugaan mereka kalau Dian akan menjadi seorang yang lemah dan mudah menangis. "Nia, lakukan dengan baik. Kau tidak malu karena sampai dikritik langsung oleh pasienmu sendiri?" Kali ini Pasco yang angkat bicara. Mendengar suara Pasco yang terdengar dewasa dan bermartabat membuat Dianra seketika tersenyum tipis sambil menatap pria itu. Mereka bertiga sampai heran melihat Dianra yang tiba-tiba tersenyum. "Hei, kau sudah gila ya sampai senyum-senyum sendiri? Jangan sampai kau berubah menjadi pasien sakit jiwa," ucap Oatmeal sambil mendorong tubuh Dianra agar berbaring di atas bed rest. "Cak, kau memang tak punya tata krama sebagai seorang dokter.
Seperti kakak itu dong punya wibawa. Katanya dokter masa nggak punya wibawa? Celutuk Diandra yang malah membuat Otnel kesal dan menekuk wajahnya. Baru kali ini dia bertemu dengan seorang wanita yang mulutnya ceplas-ceplos seperti Diandra. Cih, kenapa kau cerewet sekali? Kau itu baru mengalami hal mengerikan tetapi seperti tidak terjadi apa-apa pada dirimu. Aku tak yakin apa kau itu manusia atau tidak, dasar wanita aneh. Balas Otnel. Hei, kau yang aneh Pak Dokter. Ketemu pasien itu harusnya ngomong lembut, gimana keadaannya Bu, mana yang sakit, ada yang perlu saya bantu. Gitu bukan malah nyinyir kayak tadi. Ih, si dokter mah aneh. Celutuk Diandra dengan wajah kesal sambil ditekuk. Bla bla bla, terserah padamu, sudah diamlah, aku harus memeriksa keadaanmu dasar wanita cerewet. Ketus Otnel. David dan Pasco menahan tawa mereka saat melihat wajah Otnel benar-benar kesal sekaligus terkejut karena Diandra benar-benar bisa membalas nyinyiran dokter muda itu. Otnel memeriksa kondisi Diandra, dia menyingkapkan sedikit baju bagian atas wanita itu membuat Diandra menatap tajam ke arah Otnel. Cak, gak usah berlebihan deh dasar wanita aneh, aku cuma memeriksa kondisimu. Ucap Otnel berusaha sabar menghadapi pasien paling rewel yang pernah dia temui seumur hidupnya menjadi seorang dokter. Cih, bilang saja mencari kesempatan dalam kesempitan. Ucap Diandra, sontak tangan Otnel berhenti dan dia menarik tangannya dari tubuh Diandra dengan wajah benar-benar kesal. Hei, dasar wanita aneh, kau pikir aku berselera dengan tulang tengkorak yang seperti dirimu, ha? Jia, amit-amit dah. Lebih baik aku memeriksa pasien yang lebih banyak, lebih cantik daripada memeriksa dirimu yang tak ada sedap-sedapnya jika dipandang mata. Ejek Otnel. Idih, kepedean sekali kau dokter gadungan. Emang dasar ya dokter gadungan otaknya udah korslet. Mesum lagi. Jangan-jangan kau melakukan hal seperti itu pada seluruh pasienmu? Balas Diandra tak kalah kesal dengan Otnel. Hai, geram sekali aku melihatmu. Seandainya kau laki-laki sudah kupecahkan ginjal kau itu. Ucap Otnel yang mengeraskan rahangnya dan mendengus kesal ke arah Diandra. Cak, selain mesum ternyata kau juga melakukan malpraktek. Aku tak yakin berobat dengan dokter aneh sepertimu. Ucap Diandra. Sial, beraninya kau. David, aku menyerah, dia sudah benar-benar sehat. Kau lihat kan betapa pedas mulutnya itu. Dia tidak seperti seorang pasien yang baru saja mengalami kekerasan. Ucap Otnel kesal. Hei aku. Diandra berhenti bicara saat Pasco berdehem. Mereka semua diam. Sudah selesai berdebatnya, ucap David sambil menatap mereka berdua bergantian. Diandra dan Otnel memalingkan wajah mereka ke arah lain sambil mendengus kesal. Dian, apa kau baik-baik saja? Tanya David lembut. Nada bicara David ini sontak membuat Pasco dan Otnel saling menatap. Baru kali ini mereka mendengar pria itu berbicara lembut dengan seorang wanita. Aku baik-baik saja. Bisa katakan berapa lama aku di sini dan kenapa aku bisa sampai di tempat ini? Tanya Diandra pelan. Sekarang baru ditanya dasar gadis aneh. Ejek Otnel. Niel, ucap David dan langsung saja pria itu diam. Kau sudah 2 hari tidak sadarkan diri, aku menemukanmu pingsan di TPU waktu itu. Saat bangun, aku sadar kau sudah pergi, akhirnya aku memutuskan mencarimu. Jelas David.